Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewi Damini mengutuk Dewa Sani agar apapun yang dilihatnya akan hancur. Mendengar kutukan itu, bahkan 3 dewa terkejut, dan ketika Sani membuka matanya, kekuatan penghancur muncul dan menghancurkan 2 cermin yang ada di depannya. Sani langsung menundukkan wajahnya dan dia tidak berani melihat siapapun dan benda apapun. Damini menjadi ketakutan melihat akibat dari kutukannya. Mendengar cerita dari Garuda, Damini berkata, "Hentikan nak, jangan ingatkan aku pada saat itu. Dalam kemarahanku aku berani mengganggu meditasi seorang pemuja Dewa Siwa, dan aku telah menderita akibat dari dosa itu sampai sekarang. Sekarang tidak peduli seberapa besar keinginan suamiku, dia bahkan tidak bisa mengangkat pandangannya dan menatapku." Saat itu di bumi, Kadru dan Winata menggunakan pakaian hitam dan bersiap untuk melakukan puja kepada Dewa Sani. Kadru melihat Taksaka dan Karya, lalu berkata, "Jika kalian berdua tetap berdiri di sini, saudara-saudaramu tidak akan kembali. Pergi untuk mencari bahan untuk disumbangkan kepada Brahmana. Kita perlu menyumbang setelah pemujaan." Taksaka berkata, "Baik ibu, aku akan membawanya segera." Garuda berkata, "Setelah Dewi Damini mengutukmu, bukan hanya untuknya, tatapanmu menjadi kutukan bagi seluruh dunia. Kamu diabaikan oleh ayahmu, dipisahkan dari ibumu, dan dikutuk oleh istrimu. Energi negatif yang dihasilkan oleh banyak kesedihan itu diubah menjadi kekuatan meditasi karena meditasi yang kamu lakukan. Dan hasil dari kekuatan meditasi itu adalah tatapan kutukanmu, dan kekuatannya sangat luar biasa. Sekarang siapapun yang kamu lihat dengan mata kutukan itu, hidupnya pasti akan jatuh ke dalam kesedihan. Tidak diragukan lagi, kesulitan hidup membuatmu berhati batu, tetapi tidak bisa membuatmu menjadi kejam. Prabu Mahadewa memilihmu sebagai dewa keadilan karena kamu pada dasarnya tidak memihak. Kamu tidak memiliki keterikatan emosional dengan seseorang, situasi atau tempat apapun. Kamu hanya memberikan hasil perbuatan dan melakukan keadilan. Meskipun menjadi penguasa seluruh planet, kamu sama sekali tidak sombong. Kamu menderita begitu banyak penghinaan, tetapi tetap saja kamu tidak membiarkan perasaan balas dendam tumbuh di dalam dirimu. Kamu tidak pernah memaafkan pelaku kesalahan, dan kamu tidak merugikan orang yang benar sedikit pun. Tatapan kutukanmu sangat kuat, ini sangat kuat, tapi yang lebih kuat dari itu adalah kebaikanmu. Orang yang diberkati dengan kebaikanmu mendapatkan uang, biji-bijian, kemakmuran, dan kekayaan secara otomatis, sehingga aku tahu bahwa kamu tidak berbahaya. Aku memberikan penghormatanku kepadamu, Prabu." Garuda kemudian bersujud di sana. Mendengar itu, Sani berkata, "Garuda, kamu menghormati janjimu. Kamu menceritakan kisah kelahiran dan hidupku dengan sangat akurat dan dengan sangat cerdik. Kamu mempresentasikan tantangan ibuku serta kesulitan ibuku sehingga kamu bisa membuatku emosi. Itu membuktikan satu hal, meskipun awalnya kamu pendiam, kamu mahir dalam keterampilan berbicara." Saat itu di bumi, Winata menghidupkan lampu Dipa di depan arca Dewa Sani. Dan Winata melihat Garuda dan para ular ada pada minyak lampu, lalu berkata, "Garuda." Kadru berkata, "Apa yang terjadi? Apakah kamu mendapatkan petunjuk?" Winata berkata, "Aku tidak mendapatkan petunjuk apapun, Dewi. Aku melihatnya sebentar tadi di lampu ini, bahkan saudara ularnya ada bersamanya." Kadru berpikir, apa arti dari petunjuk ini? Mungkinkah mereka dalam bahaya? Saat itu Sani kembali duduk dan berkata, "Jika kamu merasa keterampilanmu ini dapat membuatmu tetap aman, itu adalah kesalahan besarmu, Garuda." Damini berkata, "Suami, kamu telah menyaksikan integritas Garuda. Sesa Naga adalah saudaranya. Aku memintamu untuk melimpahkan mereka semua dengan berkatmu." Sani berkata, "Aku sudah memenuhi satu keinginanmu. Kita semua telah mendengar Garuda dengan sabar. Tapi pendapat pribadi kita tidak bisa menjadi penghalang di jalan keadilan. Aku akan mematuhi tugasku di ruang sidangku. Aku akan memutuskan nasib mereka juga dengan cara yang sama, seperti yang selalu aku lakukan. Proses hukum harus diikuti.
Aku akan mengintip ke dalam lubuk hati, jiwa, dan otak kalian semua. Kemudian aku akan memutuskan apakah kalian pantas mendapatkan pengampunan atau hukuman. Saat itu di bumi, Kadru berkata, "Mengapa aku tidak melihat apa-apa? Mengapa aku tidak melihat putraku? Mengapa diam saja? Apa yang kamu lihat?" Winata berkata, "Aku tidak melihat apa-apa lagi, tetapi aku pasti memiliki firasat bahwa putra kita mungkin akan mengalami ujian yang sulit. Jika mereka dapat lulus ujian, mereka akan kembali kepada kita dengan selamat dan sehat." Kadru berkata, "Bagaimana jika mereka gagal?" "Oh Prabu, semoga putra-putraku kembali kepadaku dengan selamat dan tanpa cedera." Sani berkata, "Garuda, kamu benar. Keadaan yang aku hadapi dalam hidup telah membuatku menjadi keras. Tapi meski begitu, aku tidak akan memaafkanmu hanya karena kamu menceritakan kisahku dari ingatan ibumu. Aku akan menyelidiki ke dalam hatimu, pikiran dan jiwa kalian semua. Hanya dengan begitu, aku akan memutuskan apakah kalian pantas mendapatkan pengampunan atau hukuman. Dan untuk itu, aku akan menempatkan kalian semua melalui serangkaian ujian. Tapi ingat, jika ada di antara kalian yang gagal dalam salah satu ujian, maka kalian semua harus menanggung murka Sani." Garuda berpikir, "Aku akan membawa kalian semua dengan aman keluar dari sini." Garuda mengingat perkataan ibunya bahwa kesulitan memunculkan yang terbaik dalam diri kita, Garuda. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kamu hadapi, kamu harus selalu memegang teguh prinsipmu. Jika kamu berhasil melakukannya, kamu pasti akan memperoleh kehormatan. Garuda berkata, "Prabu, ibuku mengatakan, kamu tidak boleh takut diuji karena jika kamu tahu jawaban yang benar itu memberimu kepercayaan diri, dan jika tidak kamu akan mendapatkan pengalaman. Tidak peduli ujian apa yang ingin kamu ambil hari ini, aku tidak hanya siap tetapi juga bersemangat." Di bumi, Winata dan Kadru mulai melakukan puja kepada Dewa Sani. Sani mengeluarkan kapur di tangannya dan membakarnya sambil berkata, "Sebagai tes pertama, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, Garuda. Dan sebelum kapur ini benar-benar habis, kamu harus menjawabnya." Garuda berkata, "Silakan Dewa Sani." Sani berkata, "Pertanyaan pertama, air melarutkan segalanya. Lalu di mana air itu sendiri bisa larut?" Garuda berkata, "Di atmosfer." Sani berkata, "Dan di dalam apakah atmosfer dilarutkan?" Garuda berkata, "Surga." Sani berkata, "Lalu di mana surga akan dilebur?" Garuda berkata, "Surga dan semua alam lainnya dilebur oleh Waikunta, Prabu." Sani berkata, "Waikunta, apa yang akan melarutkan Waikunta?" Garuda terdiam dan mengingat perkataan ibunya bahwa ada saat ketika tidak ada yang ada, Garuda. Tidak ada kehidupan, makhluk hidup tidak ada sama sekali, bahkan bumi atau alam semesta pun tidak ada. Apa yang ada bahkan sebelum Tuhan adalah suara Om yang abadi dan meresapi segalanya. Dari situlah seluruh alam semesta lahir. Garuda mengucapkan mantra Om dan berkata, "Ketika tidak ada yang lain, terdengar suara Om, dan ketika tidak ada lagi yang tersisa, suara Om akan terus ada. Suara Om itu abadi dan meresapi semuanya." Sani berkata, "Kamu telah lulus ujian pertama, Garuda." Di bumi, pemujaan Dewa Sani masih berlangsung. Kalia berkata, "Aku berharap Dewa Sani menjawab doa-doa kita, dan kita terhindar dari pengaruh buruk dari murkanya." Taksaka berkata, "Ini adalah pengaruh buruk. Ibu kita, Sang Ratu, harus melakukan pemujaan bersama seorang pelayan." Di planet Saturnus, Sani mendengar doa dari Kadru dan Winata. Sani berkata, "Ibumu dan ibu tirimu sepertinya sudah meramalkan bahwa kamu dalam masalah. Suara doa mereka telah mencapaiku." Garuda berkata, "Tidak ada yang luput dari perhatian ibu. Aku bertanya-tanya bagaimana ibu selalu tahu, bahkan tanpa diberitahu." Sani berkata, "Ujian selanjutnya lebih sulit, Garuda." Damini berpikir, kenapa suami begitu keras pada anak ini? Sani berkata, "Kehidupan siapa yang lebih hebat? Seorang pertapa yang telah meninggalkan hal duniawi atau pria yang berkeluarga?" Damini berkata, "Bahkan aku sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Kehidupan mana yang menurutmu lebih baik, Garuda?"